Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat semua, kita mampir lagi di channelnya MTC. Mudah-mudahan kesempatan kali ini kita tetap diberi kesehatan walafiat dan juga kelancaran, baik itu karir, profesi, aktivitas, dan juga kelancaran rezeki. Nongkrong kita kali ini akan unboxing. Ini ada paket kiriman dari subscriber mungkin ya. Ya, kemungkinan ini dari subscriber dengan pengirimnya yaitu Mas Bagas Sugiono dari Cilacap, Jawa Tengah, Bulusan RT 005002. Jadi ini dari Cilacap, mengirim jauh-jauh, yaitu paketnya adalah teh gelas. Jadi ini Mas Bagas ini mengirim teh gelas jauh-jauh dari Cilacap ke MTC ya. Dari MTC. Ya, kita buka teh gelasnya biar kita bisa nikmatin rasa teh gelas ini. Oke, buat Mas Bagas ya, alhamdulillah ini paket sampean pun dugi teng MTC ya. Sadereng ini ku MTC mengucapkan nyuwun sangat maring kepercayaan pun sampean ya. Mudah-mudahan permasalahan yang ada di kotak teh gelas ini bisa kelar, bisa selesai. Kita langsung unboxing aja ya untuk teh gelasnya ini. Dan ini adalah kotak Pandoranya dari Mas Sugiono. Jadi teh gelasnya berisi Xiaomi Redmi 9 ya, bukan Note 9. Karena terbiasa menangani Note 9 jadi salah sebut. Ini jadi dari kotak ini Redmi 9 ya. Kita coba buka HP-nya, kita unboxing. Ya, sekali-sekali kita belajar review seperti halnya Mas David dari Gadgetin. Biar sama-sama viral juga seperti Mas David Gadgetin. Ya, ini sesuai dengan bungkus yang ada di dalam, yaitu Redmi 9. Meskipun bungkus luarnya adalah teh gelas. Jadi kita beli teh gelas dapat bonus Redmi 9. Jadi barangkali sobat minat kalau beli teh gelas ini, jadi dapat hadiahnya Xiaomi Redmi 9. Tapi HP-nya error. Dapat Redmi 9 tapi error. Oke, kita akan bahas ya permasalahannya apa. Ini kalau kita baca di chat, ini mana ya, ini ya. Kalau kita baca di chat ini permasalahannya, assalamualaikum, mau tanya bang, kalau Redmi 9 itu bootloop kira-kira biayanya berapa ya? Kalau sambil dicas normal, tapi kalau baterai udah mulai turun langsung masuk bootloop. Sudah coba di hard reset tetap sama. Jadi kalau informasi sedikit dari via WA, ini handphonenya bootloop ya. Tapi kalau sambil dicas itu normal. Nah, baterainya itu kalau misalkan beberapa persen lagi langsung bootloop handphonenya itu. Sekarang kita akan coba cek. Kita matikan dulu ini lampu seperti di sini supaya tidak mantul. Oke, kita sekarang akan coba tes handphonenya. Kita coba nyalakan seperti apa kondisi HP Xiaomi Redmi 9 ini. Ya, handphonenya nyala. Langsung mati lagi ya. Oh, restart ya. Kalau ini sih restart ya. Jadi bootloopnya itu dia restart, mentok di logo ya, stuck di logo seperti ini.
Ya, untuk Xiaomi dan salah satunya Redmi 9 ini sering banget terjadi kasus-kasus seperti ini. Namun setiap kasus sekalipun terlihat sama, yaitu bootloop, stuck di logo, mentok di logo, restart, itu belum tentu permasalahannya itu sama. Jadi kita mesti cek dan recheck, kita adakan riset, kita adakan penyelidikan dan penyidikan supaya tidak salah prediksi, apalagi salah eksekusi. Mungkin kalau salah prediksi tidak masalah ya, tidak berimbas atau tidak begitu, efeknya tidak buruk. Tapi kalau misalkan salah eksekusi, tentunya itu bisa berimbas yang cukup fatal. Terkadang yang seharusnya satu kendala jadi kemana-mana. Jadi alhasil ini Xiaomi Redmi 9 ini kondisinya seperti ini. Saat kita nyalakan, handphonenya restart terus menerus, padahal tidak kita charger ya, tidak kita hubungkan. Tapi kita coba buktikan dulu sesuai dengan keterangan dari pemiliknya ini, bahwasanya ada informasi saat dicas itu normal. Kita coba ini hubungkan ke USB cas sembari kita mengontrol konsumsi arus yang didapat. Nah, ini saat kita hubungkan ke USB cas itu konsumsi arusnya di 0,6 ampere, dan ini konsumsi arus yang tidak wajar ya untuk sebuah mesin, karena mesin yang normal itu paling tidak di 1 ampere. Kalau ini pertama kita nyolokan, oh naik, ini naik ya, setelah beberapa detik naik. Dan kalau kita perhatikan juga ini restartnya itu berhenti. Oh iya ya, benar, ini langsung ya langsung bisa masuk ke menu ini. Jadi di saat kita hubungkan ke USB cas, mungkin ya charger lah, karena beliau kan tidak menggunakan dan memiliki USB cas. Ya, kesimpulannya di saat kita hubungkan ke charger, dan kalau kita sih menggunakan USB cas, restartnya itu berhenti, bahkan bisa langsung masuk ke menu. Ini bisa masuk ya ke menu. Dan konsumsi arusnya juga yang sebelumnya di saat pertama kali nyolok itu cuman 0,6 ampere, secara berangsur dalam jeda waktu beberapa detik itu langsung naik dan stabil, yaitu di 1,1 ampere. Nah, ini udah stabil ya, udah normal. Namun yang menjadi kecurigaan kita juga, ini kan baterai ada 94%. Itu kan banyak ya, kapasitas baterainya banyak. Harusnya ya untuk menyalakan itu ya pastinya sudah ini ya, sudah bisa, mestinya seperti itu kalau dari teori. Tapi entah kenapa handphone ini tidak bisa ke menu kalau tanpa charger. Berarti keterangan yang ada di chat itu tidak beda ya dengan kenyataan dan fakta yang ada. Sekarang kita akan coba cabut lagi nih chargernya, kita cabut. Handphonenya di saat kita cabut langsung restart ya, langsung mati, langsung restart, bukan mati, langsung bootloop lagi, mentok di logo. Kita coba hubungkan lagi. Nah ya kan, pertama 0,6 ya, pertama nyolok itu, nah langsung berhenti ya. Di saat kita colokan charger atau USB cas ini langsung berhenti restartnya itu. Dan langsung bisa ada loading ya, bisa dipastikan ini bisa ke menu ya. Oke, jadi kita sudah bisa menemukan titik terang permasalahannya. Jadi kesimpulannya, ini handphone kalau kita charger, sambil charger itu bisa ke menu. Nah, untuk tipenya ini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi.
Mungkin kalau dirinci satu persatu terlalu panjang durasinya, kita akan ke poinnya aja ya, ke poin permasalahan, prediksi dan analisa kasus yang sekarang, karena banyak permasalahan yang bisa aja menyebabkan faktor ini. Tapi yang perlu kita hindari, kasus semacam ini jelas-jelas bukan software ya. Jadi jangan sekali-kali di software untuk kasus seperti ini. Sekalipun banyak faktor yang menyebabkan adanya kasus ini, restart, bootloop, mentok di logo, tapi dengan kasus dan ciri-ciri seperti ini bisa kita pastikan bukan permasalahan software. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali di flash. Terlebih kalau misalkan pemilik handphone ini memerlukan datanya, jelas itu beresiko ya, beresiko datanya hilang, handphonenya belum tentu normal. Nah, kita balik lagi ke permasalahan awal. Dengan kasus seperti ini, itu sudah pasti terjadi pada hardware-nya. Dan dari sekian banyak permasalahan hardware, yang paling menonjol dengan kasus ini, artinya di saat kita charger itu normal, tapi kita cabut USB-nya itu langsung restart, itu kebanyakan dan sering banget terjadi errornya atau kerusakannya itu pada bagian baterai. Nah, jadi itu ya, permasalahan kebanyakan pada bagian baterai. Namun kita juga mesti pastikan dulu kondisi baterainya, karena sekalipun prediksi kita ke arah baterai, belum tentu kerusakan pada elemennya. Jadi kita cek dulu, kita pastikan dulu kondisi baterainya seperti apa. Tapi yang jelas kita akan fokus dulu ke bagian baterai dengan kasus seperti ini. Jadi mungkin bisa dipahami ya untuk sobat-sobat semua di saat kita mendapati kasus seperti ini. Jadi kita akan fokus dulu ke bagian baterai supaya pengerjaannya lebih cepat. Handphonenya masih segel, kondisinya masih perawan ini ya, masih ting-ting. Sebelum kita lanjut, saya seruput dulu nih kopinya. Oke, ngopi dulu. Bibir berem-berem jawer hayam, panon poe kopi susu. Kalau sudah kita seruput kopinya, kita lanjut. Jadi handphonenya seperti yang tadi kita katakan masih perawan, masih segel. Belum ada upaya perbaikan sebelumnya. Nah, seperti yang tadi kita katakan, kita akan fokus ke bagian baterai ini. Kita bongkar dulu ya. Oke, penutup mesinnya sudah terbuka. Kita cabut dulu baterainya. Nah, di sini perlu kita jelaskan sedikit. Di samping itu, supaya kita tidak salah prediksi, tidak salah eksekusi, juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan di kolom komentar dari sekian banyak kasus Xiaomi, entah itu Redmi 9, Redmi 9A, Note 9 terutama ya, tipe-tipe itu yang sering kali dan banyak dipertanyakan tentang kasus Note 9 ini. Oke, kita perhatikan ya supaya bisa dipahami. Untuk kasus ini, handphonenya kan di saat kita nyalakan tanpa charger kan restart terus menerus. Kemudian di saat kita sambil di charger itu normal, bisa ke menu, dan itu bisa kita pastikan permasalahan ada bagian baterai nih ya kan ya. Nah, sekarang bagaimana untuk solusinya? Apakah kalau misalkan permasalahannya ada di baterai, kemudian kita ganti baterai, itu permasalahan selesai? Ya, jelas jawabannya ya. Kalau ganti baterai jelas normal. Nah, yang menjadi pertanyaannya seperti ini.
Permasalahan memang ada pada bagian baterai, namun kita juga mesti perhatikan dulu kondisi baterainya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kondisi baterainya masih terlihat normal, terlihat fit, masih terlihat rapi, dan juga masih terlihat padat. Artinya dengan melihat fisik baterainya, ini juga bisa kita prediksi untuk kondisi elemennya itu masih normal, masih bisa layak pakai. Jadi kemungkinan besar terjadi kerusakan baterai ini bukan pada bagian elemennya, tetapi terjadi kerusakannya itu pada bagian air fuse, komponen yang namanya resistor fuse yang ada pada bagian papan mesin yang ada di baterai itu. Berarti lebih simpel mana ya? Nah, ini tinggal kalkulasi aja plus minusnya atau untung ruginya. Seperti ini ya, supaya sobat-sobat bisa menjadi referensi di saat ada kasus ini. Yang pertama, baterai ori yang kondisinya masih fit, jelas kualitasnya sangat bagus dibandingkan kalau kita ganti. Tentu kalau digantinya bukan ori. Tapi kalau gantinya ori ya jelas sama-sama ya, sama-sama bagus, dan tentunya lebih bagus yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kondisi fisik seperti ini ya bisa dijamin masih awet ini ya kondisi elemennya, sekalipun memang kita tidak bisa memprediksi kuat berapa bulan atau berapa tahun atau berapa waktu, jelas itu tidak bisa. Cuman kita dilihat dari pengalaman bahwasanya fisik seperti ini biasanya masih layak pakai dan masih awet, apalagi itu ori ya, artinya kualitas baterai ori, baterai bawaan itu ya sudah menjadi rahasia umum untuk kualitasnya sangat terjamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang lebih praktis kalau misalkan permasalahan ini langsung ganti baterai. Langsung ganti baterai ya otomatis beres ya, sudah praktis. Namun yang menjadi permasalahan dari nomor 3 ini, kalau misalkan kita langsung ganti baterai dan baterainya itu bukan ori 100%. Oke sobat, kita lanjut lagi. Tadi terganggu, ada customer lagi dengan membawa HP Infinix Hot berapa ini, Hot 11 ya, NFC. Nah untuk kasusnya sama ini ya, restart terus menerus seperti ini, tapi ya belum tentu permasalahannya sama. Oke, kita akan membahas ini lebih lanjut. Nah kembali lagi ke permasalahan yang tadi, bahwasanya untuk nomor 3, solusi nomor 3 itu kita ganti baterai. Tentunya ya langsung praktis ya, kalau pengen praktis langsung ganti baterai udah normal untuk kasus seperti ini. Cuman yang menjadi perhitungan, yang menjadi kalkulasi dan bisa jadi bahan pertimbangan buat penggunanya seperti ini ya sobat ya. Antara baterai yang ori dengan bukan ori jelas kualitasnya sangat jauh. Nah kalau misalkan kita langsung ganti baterai ini, sekalipun itu langsung normal, tapi kalau misalkan pergantian baterainya bukan ori 100%, dari pengalaman yang ada itu kualitasnya sangat jelek. Jadi baterai-baterai gantian untuk sekelasnya Redmi 9 untuk jenis ini yang bukan ori 100% itu kualitasnya sangat tidak terjamin. Jadi tentunya sebagai saran kita sih ibaratnya ya masih mendingan kita memanfaatkan baterai yang ada yang jelas-jelas sudah ori dibandingkan dengan mengganti baterai yang baru tapi bukan ori, sekalipun itu lebih praktis. Yang keempat, untung dan ruginya jelas ya. Kalau misalkan kita ganti baterai yang baru, kerugiannya kita double. Yang pertama, untuk baterai yang ori terbuang dengan sia-sia, padahal kondisinya bisa kita prediksi masih normal. Kerugian yang kedua, tentunya kita membeli baterai yang baru itu dengan budget. Nah, jadi kalau misalkan kita ganti baterai yang baru bukan ori, jelas kerugiannya adalah double. Kita membuang baterai yang kualitas ori yang jelas masih bagus, dan kita perlu mengeluarkan duit untuk membeli baterai yang baru. Kalau misalkan gantinya yang ori juga tetap kerugian, tetap double ya.
Artinya tetap mengeluarkan duit, bahkan harganya kalau misalkan kita beli yang baru tentunya cukup lumayan untuk kualitas yang ori. Itu mungkin bisa jadi referensi, bisa jadi bahan pertimbangan di saat mendapati kasus seperti ini. Karena banyak banget pertanyaan, apakah diganti baterai langsung beres, langsung apa, ya tinggal perhitungan aja. Plus minus untung dan ruginya seperti itu dari segi pengalaman yang sering kita alami. Nah tentunya setiap solusi itu rata-rata ya dari kebanyakan orang dalam hal mencari solusi, tentunya kita cari solusi yang paling sederhana, yang ringan, efektif dan juga efisien, kan itu udah pasti ya. Hampir rata-rata setiap orang itu kan berpikirnya seperti itu, cari solusi yang ringan, efektif dan efisien, kan seperti itu. Nah makanya sekarang kita akan fokus ke bagian air fuse untuk memperbaiki kondisi baterainya ini tanpa harus mengganti. Ya mungkin untuk kali ini kita sedikit bertele-tele, di samping supaya permasalahannya itu jelas dan detail, karena banyak pertanyaan di kolom komentar yang mempertanyakan hal tersebut. Dan mungkin jawaban pada video kali ini bisa menjadi bahan referensi, bisa jadi bahan pertimbangan di saat kita sebagai customer atau pengguna mendapati permasalahan demikian. Ini kita copot dulu ya bagian baterainya supaya gampang dan tidak risih. Dan untuk melepasnya gampang, untuk tipenya ini kita tinggal tarik aja, yang penting pelan-pelan kita tarik dengan perasaan, seperti halnya kita menarik gebetan kita ya. Kita tarik dengan perasaan, jangan dipaksa ya. Nah seperti ini. Oke ya, lanjut lagi seruput kopinya biar fresh. Cukup praktis dan simple ya untuk desain baterainya itu. Nah ini kan udah terlihat jelas ya, fisiknya masih bagus, masih fit, masih padat, jelas. Ini bisa kita prediksi masih sangat layak pakai. Ini saya jamin deh masih awet ini untuk elemennya ya. Jadi kita tidak perlu menggantinya, kita perlu memperbaiki, yaitu seperti yang tadi kita jelaskan di awal. Biasanya terjadi kerusakannya itu pada bagian yang namanya air fuse, karena itu sering banget terjadi untuk tipenya ini. Dan air fuse nya ini adalah seperti ini ya. Ini yang namanya air fuse. Kebetulan untuk kodenya sendiri ini adalah Queen 1 atau Q1 ini. Ya untuk kode bervariasi ya, kode macam-macam, ada yang LK, ada yang Queen, tapi itu tidak jadi masalah apapun itu jenis kodenya. Yang jelas inilah yang dimaksud air fuse itu. Nah ini kita akan lakukan jumper air fuse. Ini yang menjadi biang kerok permasalahan handphone Redmi 9 ini jadi restart, bootloop, mentok di logo. Ini yang menyebabkan elemen baterai jadi terhalang untuk kestabilannya ini. Ini fungsinya seperti sekring ya. Jadi apakah itu terputus atau error, akhirnya arus tidak stabil, bahkan mungkin tersendat-sendat. Ini penyebabnya, namanya air fuse. Kita akan lakukan jumper air fuse. Jadi yang namanya jumper itu menghubungkan titik yang satu ke titik yang lainnya. Nah untuk permasalahan jumper ini juga tinggal pilih dua opsi. Opsi yang pertama kita langsung jumper untuk opsi yang pertama tanpa harus membuangnya. Opsi yang kedua kita bisa aja buang dulu, kita buang air fuse nya kemudian baru kita jumper. Dan dua opsi tersebut dua-duanya tidak ada masalah, tinggal pilih aja sukanya yang mana. Apakah air fuse nya ini kita buang dulu baru kita jumper, atau tanpa kita buang kita langsung bypass aja, artinya langsung di jumper. Tentu kita juga carinya yang lebih praktis juga ya, tanpa harus membuang, langsung jumper aja coy. Oke langsung saja ya. Sebelum kita lakukan jumper, kita kasih fluk dulu untuk mempermudah.
supaya kabel jumpernya gampang melekat. Saya perbesar dulu ya sedikit biar terlihat pengerjaannya. Nah, setelah kita kasih plug, kita kasih tambahan timah dulu di bagian ujung-ujungnya. Kita kasih timah ujung-ujungnya ya. Jadi untuk opsinya tinggal pilih saja ya, apakah mau dibuang dulu air fuse-nya atau mau langsung di jumper. Tinggal pilih saja yang mana sukanya, yang mana nikmatnya, yang mana nyamannya. Kita kelupas dulu kabel jumpernya. Untuk mengelupas kabel jumper ini, kalau trik dan tips saya itu tidak dikerik ya, cukup kita kasih fluk untuk kabel jumpernya, kemudian kita gesek-gesekkan pada mata solder yang sudah kita kasih timah seperti ini. Kita masukin aja ini, atau kita celupkan ya, bahasanya kita celupkan sambil digesek-gesek, dengan sendirinya akan mengelupas ya. Yang sebelumnya itu warna gold berubah menjadi warna silver atau stainless, jadi nggak perlu dikerik ya. Nah, ini sudah ya, sudah berubah warna, yang tadinya gold menjadi silver. Sekarang kita akan coba bypass atau kita jumper. Nah, seperti ini ya. Sudah selesai ini ya, cukup simple, praktis, gampang. Nah, yang susah itu mencari titik permasalahan sebelum ketemu ya. Nah, ini hasil jumperannya, jadi cukup praktis. Oke, gampang dan mudah untuk dilakukan dan dikerjakan. Yang sulit itu menemukan permasalahannya ya. Segala sesuatu memang kalau belum ketemu permasalahannya jelas susah ya. Tapi kalau sudah ketemu permasalahannya ya gampang, terlihat gampang, mudah, simple, praktis. Makanya ada pepatah bilang ilmu itu mahal. Kita rapikan serapih mungkin ya, supaya tidak terlihat. Nah, seperti ini kan rapih kembali ya. Oke, kita akan buktikan, kita akan tes apakah dengan cara bypass ini bisa menyelesaikan permasalahannya. Ini kita kasih baut dulu ini biar menyentuh ya. Oke, sudah rapi, kita coba nyalakan handphonenya. Nah, wow, istimewa. Seperti yang kita lihat di sini, sudah ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan, dimana sebelumnya handphone ini kalau kita nyalakan tanpa charger itu kan boot loop ya, restart, mentok di logo. Tapi setelah kita bypass baterainya, yaitu air fuse-nya, ini bisa langsung masuk ke menu tanpa harus di charger. Berarti fix permasalahan ada pada bagian air fuse. Untuk menutupi rasa penasaran, kita akan tes handphonenya itu, kita nyalakan, kita buat mainan dalam beberapa waktu. Tapi tentunya kita rapikan aja dulu ya, karena untuk pengetesannya tentu nggak cukup 1 menit 2 menit. Tapi yang jelas ini sudah bisa menjadi gambaran bahwasanya permasalahan ada di bagian air fuse. Jadi tinggal pertimbangkan saja seperti yang tadi kita jelaskan, apakah harus mengganti baterai yang baru atau menggunakan baterai yang ada yang kualitasnya tentu jelas bisa terjamin ya untuk kualitas ori. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti halnya kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.